Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Berkat Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas hari ini muamalahnya tentang warisan ya. Tapi saya khusus membahas tentang problem bagi waris suami istri. Ibu boleh saya tanya nggak? Tapi syaratnya jawab jujur dan nggak boleh marah. Oke, yuk ya. Mesti ibu jadi ngambek ke saya ya. Oke, pertanyaannya gini. Belum pertanyaan, ini ceritanya dulu. Seorang suami meninggal dunia. Jadi suami ibu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, tiba-tiba ada perempuan yang menangis. Dan itu adalah istri kedua suami ibu. Ayo jangan marah ya. Tenang bu, ini belum selesai. Nah, langsung panas kan. Nah, masuk padahal ini cerita. Nah, pertanyaannya kan tadi suami meninggal, kemudian ternyata ada perempuan yang menangis dan itu suami istri dari suami ibu yang kedua. Nikahnya sah tapi secara agama tidak secara syariat. Secara syariat tapi tidak secara negara. Karena kalau secara negara pasti ibu tahu. Pertanyaan saya, apakah istri kedua suami ibu akan dikasih warisan sama ibu atau tidak? Jadi jawabannya boleh kasih atau enggak? Contohnya suami itu meninggalkan warisan 8 miliar. Kan jatah istri 1/8. Berarti ibu dapat 1 miliar. Karena istrinya 2, jadi setengah ewang. Jadi 500 juta ewang. Nah, sedangkan uang itu dipegang oleh ibu. Nah, berarti kan yang 500 juta itu tadi dipastikan mengatakan istri bukan 2. Kemarin bukan ini pernah dipastikan. Bisa ada pertanyaan lain kan? Oke ya. Nah ini saya bahas dulu ini. Kenapa bu? Karena ternyata saya sengaja membahas ini. Sebenarnya kemarin bisa saya bahas di pengajian yang lain ibu. Cuman karena masalah itu ternyata banyak terjadi. Nah permulaan warisan itu bermula dari sini sebenarnya. Problem bagi waris suami istri. Tadi kita bahas dari mana problem ini berasal. Jadi ini adalah yang perlu kita sampaikan. Dari beberapa Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang meninggal dunia, dan ternyata harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah itu belum dibagikan, bagaimana status harta itu? Maka yang pertama, harta yang belum dibagi waris itu pertama adalah amanah. Berarti maksudnya amanah gimana? Amanah itu maksudnya adalah harta yang belum dibagi tersebut, maka itu amanah buat siapa? Buat ahli waris. Ya. Jadi amanah buat ahli waris. Maksudnya gimana disebut dengan amanah di sini? Maksudnya adalah bahwa harta tersebut harusnya dibagikan secara warisan. Tetapi ini tidak dibagikan. Berarti kalau warisan itu tidak dibagikan, maka berarti dia tidak bisa menjaga amanah. Ini banyak kasus terjadi. Warisan 20 tahun nggak dibagi-bagikan, kenapa? Padahal di dalam Al-Quran disebutkan orang yang akan mendapatkan surga Firdaus itu siapa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang bisa menjaga amanah. Itu tanda keimanan seseorang itu adalah ketika dia bisa menjaga amanah. Jadi kalau ada orang yang tidak menjaga amanah, berarti dia termasuk orang munafik. Karena Rasul menyampaikan ayatul munafiqin thalathatu. Tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah wa idza
wa'ada wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah maka dia khianat. Berarti kalau ada warisan yang belum dibagikan oleh orang yang memegangnya, berarti dia menjaga amanah, dan berat amanah itu segera ditunaikan. Ya kalau bentuknya uang bisa aja dipinjam dulu padahal itu bukan haknya dia. Kalau ada tanah, tanahnya digarap sawahnya. Kemudian sawah tersebut menghasilkan padi dan lain sebagainya. Padinya dimakan, berarti dia tidak menjalankan amanah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, harta yang belum dibagi waris itu seperti hutang. Gimana maksud hutang? Kita pernah membahas sekilas tentang hutang, kan disebutkan madlul ghaniyyu dzulmun. Menunda pembayaran hutang itu satu kezaliman. Jadi menunda pembayaran hutang itu satu kezaliman. Berarti kalau warisan ditunda-tunda tidak dibagikan, makanya tadi hutangnya disampaikan kata ibu, ya kalau suami punya istri dua ya berarti harus dikasihkan. Ibu tadi tahan 2 tahun. Dipastikan tidak awal. Enggak banyak, bukan masalah ini kasusnya banyak bukan hanya ini. Jadi kan kita bisa bayangkan hutang. Rasul menyampaikan menunda pembayaran hutang itu satu kezaliman. Nah, hutang kalau kita sanggup bayar kemudian tidak bayar itu zalim. Berarti kalau begitu, kalau ada warisan tidak dibagikan dan dia menunda-nunda pembagian, berarti dia melakukan kezaliman. Kan sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa harta, cara mendapatkan harta yang haram itu kan 3. Satu, kezaliman. Nah, kezaliman itu bisa jadi warisan tidak dibagikan. Dan sumber utamanya nanti kita lihat, bukan sumber utama, bisa jadi bermula dari permasalahan warisan suami istri. Yang ketiga, harta yang belum dibagi waris itu ibarat rampasan. Maksud rampasan itu kalau ada di pesantren disebut dengan gosok. Jadi merampas itu apa? Gosok itu adalah mengambil sesuatu dengan cara paksa, itu namanya gosok atau rampasan. Kalau mencuri itu adalah mengambil sesuatu tapi dari tempat yang tersembunyi, itu namanya pencuri. Kalau korupsi, mengambil sesuatu di bawah kekuasaannya, yang itu bukan haknya dia, itu korupsi. Sama mencuri, itu kan beda caranya sebenarnya. Ibarat rampasan. Berarti orang yang memegang warisan dan warisan tidak dibagikan, ibarat dia merampas harta. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang tadi yang tidak membagi harta warisan yang belum dibagikan itu ibarat barang temuan. Pamali. Ibu nemu uang di jalan pas pulang haji 10 juta, pada di kamar kan? Di shopping. Pada di shopping. Jadi kan nggak boleh. Jadi sesuatu yang kita nemu, nah saya tanya sama ibu suka pencucian uang atau penggelapan uang? Kalau nemu uang suami sama kan? Kan ibu kalau nyuci celana atau baju suami suka sekolongkan saku gelam, menemukan uang di dompet di saku, berarti itu kan apa? Itu kan berarti harta temuan. Ibu harus disampaikan dia duit usaha. Sampaikan tapi berarti ibu itu penggelapan uang. Lalu kasih pencucian uang. Oh ikhlas. Ikhlas atas keayaan. Nah ibu, jadi ini ibarat temuan. Nah, barang temuan itu tidak boleh kita miliki kecuali kita setelah menyebarkan informasi bahwa menemukan barang dan sebagainya dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang ambil, baru boleh. Terus gimana kalau nemu makanan basi? Maka boleh kita makan, boleh. Tapi setelah kita makan, kemudian kita sampaikan kalau nanti ada yang punyanya, saya akan ganti. Kakak saya di pasar sering, dia karena jualan di pasar sering ada yang bikin barang lupa boleh kita bawa tahu, tempe kan kayak tahu kan kalau di besokan kan basi, udah ya
dibawa pulang, digoreng, nanti besok ngobrol. Ibu sekarang tinggalan dia kemarin cina balanya, aku cina ambil tahunya. Nyata, pabrik pasar gitu. Ini, nah tidak boleh kita menggunakan barang temuan tanpa seizin pemilik. Karena itu temuan itu bukan untuk kita miliki. Yang terakhir, harta tidak bertuan. Maksud harta tidak bertuan itu ketika si A meninggal dunia, kalau warisannya belum dibagikan, itu nggak jelas punya siapa. Seorang laki-laki meninggal dunia, ada istri 1, anak 5, bapaknya 1, ibunya 1. Itu harta punya siapa rumah itu? Milik berlima. Cuman yang mana kebagian-kebagian kan belum jelas. Maka ibarat harta tidak bertuan. Karena ini statusnya harta tidak bertuan, berarti haram diperjualbelikan. Kan banyak kasusnya warisan canggih. Kemarin kita ada yang ngomong saya, Ustaz katanya, ini kami mau bagi waris, rencana sih besok kejadian. Pas diceritakan, Ustaz ada 1 rumah pas dijual kurang abdi. Saya bilang itu punya siapa? Ya punya ahli waris. Berarti dia tuh menjual barang ya bukan miliknya. Kan di sini banyak motor pasti. Air lembaga meser itu air lembaga meser motor. Maka web ini bukan dari mana? Saya yang jual boleh nggak? Kenapa? Karena tidak punya saya. Nah dalam kaidah fikih, dalam kaidah jual beli kan salah satu syarat barang yang diperjualbelikan itu adalah barang milik kita, bukan milik orang lain. Sedangkan banyak kasus warisan itu dijual oleh siapa? Oleh ahli waris tanpa izin kepada ahli waris yang lain. Banyak kasus terjadi. Nah ini kan berarti apa? Harta tidak bertuan ketika diperjualbelikan itu tidak boleh. Kalau kontrakan, hasil kontrakannya diambil, berarti dia itu mengontrakkan sesuatu yang bukan miliknya. Jadi itu ada bumi kosong. Ya, sekarang ibu beri kontrak nggak payah keambil. Boleh nggak? Nggak boleh kan, orang bukan punya saya. Nah ini sama. Kalau ada kontrakan, punya warisan, sifatnya kontrakan, itu dikontrakin ke orang. Berarti kita tuh sama saja mengontrakkan barang yang bukan punya dia. Kemudian ujung-ujungnya ini yang kita bahas, ini yang terakhir, potensi kerancuan harta. Contoh kejadian minggu ini kejadian minggu ini. Ada rumah, ini suami istri menikah, kemudian suaminya meninggal, kemudian si istri ini nikah lagi. Ya, nggak masalah kan nikah lagi. Setelah nikah ini bukan masalah nikah lagi. Dari pernikahan itu rumah nggak punya anak, tapi dari pernikahan sebelumnya punya anak. Si bapak ini sekarang sudah meninggal, kemudian ibunya meninggal. Nah ketika bapak dan ibu ini meninggal dunia, nah, ada rumah ini memang 100% punya si ibu, tapi dulu lantai 1. Nah pas ditingkat ke lantai 2, nah, dengan suami yang baru, walaupun ya, itu uangnya uang istri, tapi kan suami dia dan ayah ngapain atau minimal beli semen 5 sak. Ada adil. Nah ini ada kerancuan. Ini kan bermulanya di sini potensi kerancuan harta itu mungkin terjadi. Ini kenapa? Nah, nanti sering terjadi juga di pasangan suami istri. Saya sering nanya ke ibu-ibu, udah klaim harta rumah ibu punya siapa? Sekarang kan rumah punya siapa? Punya suami atau punya ibu? Punya bersama. Mau udah ngomong sama suami. Atas nama siapa? Nah di sini yang pakai motor, di sini siapa yang motor atas nama sendiri? Ada yang atas nama sendiri. Yang bayar siapa? Berarti motor besar. Nah kalau dikasih kan beda. Memang udah dikasih itu bukan mamanya atau kita pilih. Banyak dari belum tentu. Saya punya tanah di kampung. Itu tanah punya saya atas nama istri. Saya bilang ke istri saya itu tanah punya saya cuma nama atas nama orang. Jadi ibu jangan pede dengan atas nama ya. Maka pulang dari sini nanti kita selesaikan secara adil apa yang bisa kita lakukan. Ini kan sederhana. Jadi potensinya gini, ketika warisan tidak dibagikan, potensinya banyak kerancuan. Saya contoh, ibu saya meninggal tahun 86. Ayah saya meninggal 86. Punya anak 14. KB luar biasa. Saya anak 14 dari 14 bersaudara. Saya itu musuh.
7 dari 8 bersaudara. Jadi nanti keluarga besar semua. Jadi ya istri saya tuh anak ketujuh. Ini Ustaz Revi di kembali ke rumah. Jadi istri saya tuh anak ketujuh. Nah yang temannya Ustaz Revi itu adik ipar itu anak ke-8, anak bontot. Anak bontot itu yang nomor 8. Jadi 7 saya 14 bersaudara. Jadi saya kalau pemilihan RT insya Allah menang. Langsung akan jadi saya jadi RT. Tapi harus kadang-kadang kalau di kampung halaman jangan di daerah Condong. Kalau di daerah Condong banyak gitu. Nah, maksudnya ini kan banyak kasus. Nah, ibu saya meninggal 8, bapak saya meninggal 8, punya anak 14. Kemudian ibu saya meninggal tahun 2014. Antara ayah saya dengan ibu saya meninggal dunia, antara jarak ayah saya dengan ibu, kakak saya meninggal 3. Jadi ayah saya dan ada kakak saya meninggal 3. Kemudian ibu saya meninggal dunia. Nah, kumaha kalau bagi warisan? Ini kan kalau ketika ayah meninggal belum dibagi waris, ya tadi bakal kerancuan. Nanti ayah meninggal anak 14, istri 1, berarti ibu saya. Ibu saya 1/8, anaknya 7/8 dibagi 14. Setelah dibagi 14, nanti ada saudara yang meninggal, berarti ibu dapat 1/4 karena sebagai istri, sebagai ibu. Kemudian ibu meninggal dunia, dan bagi dari kasabar kurang kasabar. Jadi ibu potensi kerancuannya sama. Nah, makanya disinilah kita harus bahas dulu kaitan dengan apa sih masalah proses apa sih masalahnya kaitan dengan warisan suami istri. Nah, menurut Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat Al-Quran, maka sesungguhnya warisan suami istri itu sudah jelas. Surat An-Nisa ayat ke-12. Ibu nanti baca surat An-Nisa ayat ke-12. Ayatnya jelas. Laki-laki dapat setengah kalau istri meninggal tidak punya anak. Jadi laki-laki itu setengah kalau istri tidak punya anak. Jadi yang meninggal istrinya, kemudian istrinya punya anak, baik dari pernikahan dengan dia atau pernikahan sebelumnya, mungkin saja kan. Maka istri dapat, suami dapat setengah. Nah, suami dapat 1/4 di sini. Kalau dirilis pun setengah. Suami dapat 1/4 jika istri meninggal dunia punya anak, baik dari pernikahan dengan dia atau pernikahan dengan sebelumnya mungkin saja. Ya, contoh tadi seorang bapak itu ya, seorang bapak menikah dengan seorang perempuan, dia sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Nah, maka ketika istri itu meninggal, maka si bapak dapat 1/4 walaupun pernikahan dengan dia tidak punya anak. Nah, ini adalah kaitan dengan bapak. Nah, kalau istri gimana? Kalau istri itu kebagiannya 1/4 kalau suami meninggal nggak punya anak. Kalau suami meninggal punya anak, maka 1/8. Gitu ya. Jadi laki-laki setengah, 1/4, perempuan 1/4, 1/8. Jadi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kan setengah kalau dikali 2 berapa? Dibagi 2, 1/4. 1/4 kalau dibagi 2, 1/8. Jadi itu ya. Jadi laki-laki itu kemungkinannya dapat setengah di sini, nisfun atau rubuh 1/4. Kalau perempuan dapat 1/4, kalau enggak 1/8. Kalau punya anak. Ya, ini adalah antara punya anak dan tidak punya anak. Nah, ibarat Allah SWT, anak ini bisa jadi cucu, cicit dan seterusnya. Ya, jadi anak itu cucu, cicit dan seterusnya. Kalau anaknya sudah meninggal, berarti ada cucu nggak? Ada cicit nggak? Itu maksud anak di sini adalah di sini. Nah, ini ketentuannya. Tapi dari ketentuan ini muncul berikutnya. Harta suami istri tercampur tidak jelas. Gimana maksudnya? Apa yang telah Allah terapkan dalam urusan pembagian harta waris antara suami istri dalam kenyataannya banyak nyaris tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Hal ini disebabkan hal yang kelihatannya sepele. Setidaknya orang biasa memandangnya sebelah mata. Padahal masalah ini berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ini apa, Bu? Masalah ini adalah masalah karena antara suami istri dan antara suami dan istri punya harta yang saling bercampur satu sama lain, di mana masing-masing tidak bisa lagi membedakan mana harta suami dan mana harta istri. Kalau tadi saya punya tanah atas nama istri, jelas itu kan tanahnya punya saya. Itu mah jelas, istri tidak mengeluarkan sepeser itu. Nah, yang sering terjadi itu contoh dulu. Contohnya adalah kalau yang terjadi itu adalah suami bekerja, istri bekerja, bangun rumah. Nah, kadang kan mungkin kalau bangun rumah sebenarnya minggu ini bayaran gajian istrinya, minggu depan bayaran
dia bayarnya kerja jadinya suaminya. Atau mungkin kalau nyicil rumah, maka biasanya bulan ini cicilan itu contohnya gaji suami dipakai nyicil rumah. Untuk makan untuk kebutuhan sehari-hari pakai uang kebutuhannya pakai uang istri. Atau mungkin juga begini, suami istri sama-sama dagang di pasar atau dibuat buat warung. Warung itu modalnya dari suami, tapi istri yang jaga, istri yang belanja. Ketika istri belanja, suami yang jaga. Kan contohnya gitu. Nah, ini kan ketika menghitungnya gimana? Dari sinilah kadang ini permulaannya mulai. Padahal Al-Quran tadi menyebutkan suami itu setengah atau seperempat. Kalau istri itu kalau nggak seperempat adalah seper8. Nah, lalu bagaimana? Lalu manakah harta suami? Ternyata harta suami sudah suami masih bercampur sedemikian rupa dengan harta istri dan tidak jelas berapa nilai harta yang menjadi milik istri, milik suami. Ujung-ujungnya gimana, Bu? Ujung-ujungnya pembagian warisan harta suami oleh istri cenderung keluar dari jalur aslinya atau kebalikannya, suami juga sama. Kadang istri mendapatkan lebih dari yang seharusnya, atau bisa jadi istri juga terzolimi. Jadi masih ada dua kemungkinan. Kadang istri mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya hingga 100% dari semua harta istri, harta suami mungkin juga. Namun kadang istri mendapatkan lebih kecil dari haknya. Semua terjadi karena tarikah atau harta almarhum yang mau dibagi waris belum jelas status kepemilikannya, lantaran masih bercampur secara tidak jelas antara milik suami dan milik istri. Ini banyak terjadi. Ya tadi contohnya suami kadang membelikan, apakah membelikan atau hak guna pakai itu jelas. Ya kan beli mobil, saya dengan istri, saya beli kendaraan. Istri bilang ya itu punya neng loh sebagian. Oh iya, berapa persen sekarang? Sekarang jelas. Langsung diservis. Ini kan banyak terjadi. Ya sekarang makanya kita ini ahli Bu kalau ngobrol ini. Coba kalau tiba-tiba suami ibu pulang nanyain aset, bapak kawin dia kan ibu masih. Ibu-ibu pulang dia pas ngobrol, kenapa mama mau bisa sama ayah? Kan masih ngomong gitu. Jadi di kita tuh ahli ngobrol pembahasan. Nah akhirnya apa Bu? Akhirnya masyarakat di kita kan yang dilakukan apa? Yang dilakukan ngambil hukum Belanda. Ada yang disebut dengan harta gono. Padahal kan dalam Islam tidak ada harta gono ini. Karena harta gono ini pernah saya sampaikan, harta Pak Gono dengan harta Bu ini. Karena juga harta gono ini. Kalau saya Abdurrahman Wahid, istri saya Siti Zakia, berarti harta Abdurrahman Wahid dengan Siti Zakia. Nah ini Bu. Jadi kita akhirnya mengambil ini. Itu udahlah daripada pusing. Setengah punya istri, setengah punya suami. Dan saya banyak menemukan itu. Ketika ketemu ada mau bagi waris, ya mangga sudah. Ya terus Bu gimana? Suaminya meninggal. Ya Bu, ayo bumi usaha. Nah, kita usaha bingung cerah ini. Dan kampung teh waktu ngadamel bumi teh kantos ngical gelang habis. Pernah menjual gelang si ibu itu. Atau digetos anda aja. Udah diganti belum? Lupa sih. Tapi suami waktu itu beliin gelang teh bayar hutang atau meser. Nah, ibu ketika ngasih pinjaman, ibu kecenderung gini, bangun rumah kurang uang, ibu punya emas 2 kilo setelah teh. Apa kan? 2 kilo Bu dia 250 gram, dia 250 gram, dia 200, dia 250. Kan bisa kilo, dia kalau bisa kilo. Kebayang. Nah, ini kan kadang tadi ya karena suami istri adalah nggak ambil pusing kan. Contohnya ibu motor, kebetulan cicilannya adalah ibu nyicil motor, kebetulan cicilannya contohnya tidak dipotong dari gaji, tapi setiap bulan bayar. Kadang kan suami kita, ayah uangnya habis Pak, mama ada uang nggak ada, pakai uang istri. Akhirnya apa? Begitu ada masalah kan bingung, dia pada di kamar kan di sini. Jadi bermula dari sini. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ini poin-poinnya adalah harta suami bercampur tidak. Kalau saya contohnya gini Bu, kalau saya punya warisan dari orang tua saya kan jelas, istri saya punya warisan dari orang tua semuanya jelas. Tapi kadang tadi ketika warisan itu sekarang berubah bentuknya jadi rumah.
istri nyumbang berapa, suami nyumbang berapa, dan itu akhirnya jadi permasalahan yang kedua di sini. Yang ketiga, akhirnya harta almarhum dikuasai oleh istri. Ada bingung nggak bagi ketos kemana si bapak ngaturkeun warisan anu mamah sadaya. Harta nanti kita bahas. Hartanya cuma rumah. Nggak ada yang lain. Rumahnya tapi family mah bukan kan ini. Nah, ini kan lagi salah satu kekeliruan fatal yang terjadi di kita biasanya apa? Umumnya janda almarhum istrinya itu menduga bahwa dia secara otomatis menjadi punya harta itu semua. Kan ini ujung-ujungnya di sini. Maka tadi ini kesalahan kita kan harta almarhum dikuasai istri atau oleh suami. Padahal ibarat Allah Subhanahu wa taala ketika suami meninggal dunia maka harta itu tidak punya istri semuanya. Ada hak orang lain kan di sini. Bisa jadi punya anak kita dan sebagainya. Nah tadi ujung-ujungnya apa? Karena kekeliruan ini ujung-ujungnya apa? Seolah-olah nanti apa? Salah satu bentuk kekeliruan fatal yang sudah menjadi kebiasaan suatu negeri adalah ketika suami meninggal dunia, umumnya janda almarhum istrinya itu menduga bahwa dirinya secara otomatis menjadi penguasa tunggal atas harta milik suaminya. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil. Tahu saya kok mana dia mana mama saya. Ini kan kebanyakan ini bermula dari sini. Padahal kalau kita lihat ayat Al-Quran, ini istri hanya dapat 1/8 atau 1/4. Jadi ibu kalau suami meninggal dan rumah itu tidak diberikan kepada ibu, tadi pertanyaan rumah nan hiji-hijina berarti ibu kan dapat 1/8. Jadi kalau rumah luasnya 180 meter persegi berarti itu datangnya seberapa meter? Ya, 1/8 kan? Jadi kalau contohnya 180 meter berarti tinggal berarti itu jatahnya ada 18 bukan? Bukan 18 berarti berapa? 1, sekian. Jadi kan ini harus dihitung. Kalau punya anak, kalau tidak punya anak maksimal 1/4. Sisanya buat siapa? Dalam konteks orang lain itu ada anak, orang tuanya masih ada atau tidak. Kalau ada anak laki-laki, maka berarti orang tuanya nilainya ada atau tidak ada. Kalau tidak ada, ya udah buat anak laki-laki dan anak perempuan tentunya. Kalau tidak ada anak laki-laki, orang tua nggak ada, berarti ada saudaranya. Ini kan ada orang laki. Kemudian ada bapak-bapak, aduh cakap besar karunya nih istirahat dia di gitu tuh. Atau saya cakap pokoknya mas setengah harta abdi bagi pasti kerja. Karunya istri abdi kayak kalau abdi juga bisa terganggu. Saya bilang, bagus pak. Tapi sebelum bapak ikhlas, memang dijamin bapak akan meninggal duluan. Gimana kalau istri bapak meninggal duluan? Memang kenapa Ustaz katanya konsekuensinya? Kan bapak sudah nggak punya anak laki-laki, iya. Berarti saya bilang istri bapak dapat 1/8. Kan kalau istri bapak meninggal dunia duluan, saya bilang apa? Bapak sebagai suami dapat 1/4. Anak bapak yang perempuan karena 2 perempuan atau 3, punya intinya nggak punya anak laki-laki, anaknya lebih dari 2/3. Sisanya buat saudara-saudara istri bapak. Oh itu jadi gitu baca. Kan tadi, nah ini tadi makanya ini jatahnya laki dan istri itu kalau nggak 1/8 bisa. Ini kan jelas ketentuannya seperti ini. Yang kedua di rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika harta suami dikuasai oleh istri, maka secara tidak langsung khawatir kena ayat ini memakan harta anak yatim. Yang anak yatim itu jangan-jangan anak kita. Saya, ayah saya meninggal dunia, usia saya baru 5 tahun. Saya lahir 81, kemudian 86 bapak meninggal dunia, usia saya 5 tahun. Maka ketika ayah saya meninggal dunia, kalau ibu saya tidak membagikan harta kan bisa aja dimakan oleh ibu. Tapi ibu tetap membagikan secara aturan syariat. Karena memang harus dibagikan. Nah, itu ada pertanyaan, Ustaz gimana kan anak masih kecil-kecil? Nah, walaupun mereka masih kecil, mereka tetap berhak atas harta warisan dari ayahnya. Jadi anak kecil itu, kalau ada anak kalau ada seorang suami meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil, maka tetap berhak atas warisan dari ayahnya, warisan dari ibu.
Namun istri boleh menyimpan dan memelihara harta dari anak-anaknya itu untuk suatu hari kelak diserahkan kepada anak itu. Kalaupun harus terpakai, nggak masalah, dipakai aja untuk kebutuhan pendidikan dari sebagainya. Maka istri harus secara amanah membelanjakan dan tidak membuang-buang harta, apalagi menguasai untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini kan jangan sampai. Jadi boleh, nggak apa-apa dibagikan, tapi ketika butuh, contohnya karena nggak ada uang, seorang ibu boleh nggak menggunakan aset anaknya untuk kepentingan anak itu? Nggak masalah. Tapi kan kalau belum dibagikan repot. Contohnya ada anak yang butuh kuliah, biaya kuliah. Dia kuliah cuma karena di luar negeri, biayanya untuk daftar aja contohnya hanya butuh untuk biaya awal aja butuh 100 juta. Akhirnya dipakai sama anak pertama. Pas anak yang terakhir, pas giliran dewasa, hartanya habis. Kan kenapa? Karena belum ada pembagi. Nah, kemarin ada yang nelfon, sudah beberapa lama, udah lama saya nelfon saya. Saat katanya suami saya meninggal dunia. Terus ketika suami saya meninggal dunia, anak kami masih ada. Udah saya bilang bagikan saja Bu. Tapi gimana ngebagiinnya? Kan anaknya masih kecil-kecil. Saya bilang buat rekening aja. Anak-anak buat rekening satu-satu. Nah, suatu saat kalau anak butuh biaya, ambil dari rekeningnya dia. Kalau memang ibu tidak punya, dan nggak masalah. Dan akhirnya dilakukan. Alhamdulillah nggak ada. Nah, kan yang ujungnya tadi, apabila si janda ini menikah lagi dengan laki-laki lain, ada anggapan di tengah masyarakat si laki-laki menikahi janda kaya raya yang paling beruntung, katanya laki-laki itu. Padahal harta batu. Kan tadi belum dibagi. Tadi ini sering terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah, ini masalah berikutnya apa? Kalau tadi suaminya meninggal dikuasai oleh istri, kalau istrinya meninggal dikuasai oleh suami. Dalam kasus sebaliknya di mana meninggal adalah sang istri, maka seringkali suami adalah pemilik harta tunggal 100%. Suami tiba-tiba mengangkat dirinya sebagai satu-satunya ahli waris, padahal ada ahli waris yang lain. Suami tadi sudah sampaikan Bu, kalau nggak setengah berapa jatahnya? Seperempat. Baik, ini masalahnya. Ini kan masalahnya tadi saya ulangi, bermula dari harta yang nggak jelas itu, kemudian akhirnya harta dikuasai suami atau istri. Dan berikutnya Bu di sini. Setelah itu maka menunggu salah satu pasangan meninggal dunia kan itu, karena itu jelas akhirnya rumah yang terus dengan alasan menghormati istri yang janda sendirian atau suami atau ayah yang kasihan sendirian, akhirnya apa? Seringkali pembagian warisan tidak segera dilaksanakan, ditunda hingga puluhan tahun lamanya. Sayang sekali memang, tetapi itulah kenyataan yang sering kita saksikan terjadi justru di tengah-tengah keluarga muslim yang jadi panutan masyarakat. Mungkin juga kejadian seperti ini. Tindakan keliru ini menyimpang kalau dicermati ternyata terjadi justru disebabkan sejak awal sudah melakukan kesalahan sebelumnya, bahwa tidak ada kejelasan hak-hak kepemilikan itu. Jadi bermulanya dari situ. Jadi tadi memang suami berhak tadi setengah kalau nggak seperempat. Tapi kan kalau nggak jelas ini harta punya siapa? Ada kasus kejadian seorang istri menikah dengan suami. Dari pernikahan itu punya rumah 2 di Jakarta. Rumahnya besar-besar. Tapi jadi itu udah lama. Nah kemudian tidak punya anak. Ketika tidak punya anak kan istri dapat 1/4. Istrinya dapat 1/4, sisanya 3/4 buat siapa? Buat saudara-saudara suaminya. Nah ini kan kalau tidak jelas hartanya yang mana harta suami, mana harta istri, kan jadi bingung. Nah, saya tanya ke ibu itu, Bu, harta punya suami yang mana? Kami pernah bangun rumah. Nah rumah yang kami bangun ini, saya pun punya andil di situ. Cuma berapa persen? Nah itulah yang jadi masalah. Ya saya bilang ibu kan tahu kondisinya. Soalnya maka ibu sekarang kira-kira berapa persen ada andil ibu di rumah tersebut. Mungkin banyak kasus-kasus seperti ini. Bermulanya dari situ. Akhirnya apa? Ya banyak kasus akhirnya warisan nunggu dua-duanya meninggal. Kalau nunggu dua-duanya meninggal, kadang muncul permasalahan yang keempat. Masalahnya apa? Menunda bagi waris, kadang sampai ahli waris yang lain meninggal. Karena tadi suami meninggal, istrinya tengah bagikan waris, anak itu baru meninggal. Ya contoh tadi, kalau ibu saya dulu tidak membagikan warisan, kebanyakan bapak meninggal 86, ibu saya meninggal 2014, ada 28 tahun jarak dari ayah ke ibu meninggal. Kalau tidak dibagikan, maka ada kakak saya 3 orang yang meninggal dunia sebelum ibu meninggal. Kan berapa panjang. Maka ini adalah kalau sampai orang yang seharusnya menerima warisan malah meninggal, ini jadi tambah pelik masalahnya. Sebab secara otomatis
harus segera membagi lagi harta milik ahli waris yang meninggal itu kepada ahli waris yang lain. Ibu meninggal, kakak dibagi itu. Jadi lebih jelimet. Karena hingga beberapa generasi kejadian. Ada kejadian ini ada kejadian ngurus waris itu sampai ke pengadilan untuk menentukan ahli warisnya sampai ke pengadilan. Karena sekarang sudah generasi ketiga. Jadi generasi pertama terus ke ayah, generasi kedua terus ke ayah. Sekarang statusnya generasi ketiga. Jadi generasi ketiga berincu ada terus memperebutkan warisannya. Konon katanya warisannya sekitar 30 M. Konon, tapi nggak tahu. Saya gitu kenal 30 M tersebut. Ini kejadian. Dan kejadiannya adalah saya tahu orangnya. Saya tahu orang. Jadi cerita dan nonton tuh itu sudah cucunya sekarang. Kebayang gimana gitu ngebagi sekarang sudah cucu. Ya sekarang gini kalau saya kan anak ke-14 dan 14 bersaudara. Memang di antara keluarga saya yang paling sedikit anaknya itu saya dengan yang terakhir itu sedikit anaknya. Saya baru tiga. Karena produksi kan masih belum ditutup, pabrik masih bisa buka. Kakak saya yang di atas saya cuma 2, tapi meninggal satu anak. Kakak saya di atas lagi 3, terus 2. Tapi kalau kakak saya yang sebelumnya tuh ada 8, ada 9. Saya kemarin Lebaran kemarin saya kayak istri saya silaturahmi. Saya bilang ini cicit saya. Kok bisa ya kata cicit? Iya cicit saya. Itu cicit dari kakak saya kan. Berarti kan saya juga cicit juga bagi saya. Aki, jadi kalau saya mah aki anom. Jadi saking jarak saya dengan kakak saya yang paling besar itu saya itu satu sekolah dengan Incu. Sekolah sih itu Incu. Sekolah. Nah, Incu saya tanya suka kuda kan cicit. Saking jauh. Tapi tadi, nah kebayang kalau masalah ini, jadi kalau belum selesai, nah kebayang kalau dulu hanya 14 itu kalau kali 3 bukan tahu lagi ya, keluarga itu kali 3 anak tilu terus sebanyak itu 14 kali tilu berarti 14 kali 3 42. 42 itu etatnya karena Incu bapak saya berarti keponakan saya. Mun Incu masing-masing bukan 2 kira 40 terus 80 tambah 40 jadi 120 etat kumaha bagi waris kan. Ya kan, nah ini di sini lah. Jadi kadang tadi karena menunda-nunda pembagian warisan, ujungnya apa? Sampai kadang ahli waris yang harusnya mendapatkan meninggal dulu. Dan itu tuh banyak kejadian. Makanya berkat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pembahasan kita. Jadi kesalahan ini kan beruntun. Saya simpulkan kesalahan ini. Satu, kesalahan pertama dimulai ketika pasangan suami istri sama-sama bekerja dan sama-sama menghasilkan harta, atau mungkin tidak ada kesepakatan di awal, tetapi mereka lalai dan alfa dalam urusan administrasi serta pencatatan aset mereka berdua. Sejak awal sistem keuangan ini kan tidak baik sebenarnya kan. Cuma di kita aib kalau kita mau mengurus masalah. Nah, jadi permasalahan pertamanya tadi ketidakjelasan aset masing-masing. Saya tanya ibu yang pakai gelang, yang pakai anting, yang pakai nggak usah disebutkan gramnya. Pertanyaan saya, itu milik ibu atau milik suami? Milik saya. Memang belinya dari mana? Beli sendiri bu. Uangnya uang dari mana? Oh di mana? Itu jelas. Tapi kan bisa jadi ibu tuh biasanya ibu kan sampurna tersebut ya. Bisa nyempil akhirnya bisa beli emas. Nah, tapi uang sah. Uang dapur, ada uang dapur, tapi uang sah. Apa? Berarti nanti malam minta halam. Nah, memang idealnya punya gini, memang kita idealnya gini, harusnya uang itu 2, 1 uang dapur, 2 uang ibu. Kalau uangnya dikasih uang jajan buat kita disimpan bagaimana? Ya kalau dikasih kayaknya tadi ibu harusnya uangnya itu 2, 1 uang resiko, 2 uang buat ibu jajan. Tapi kan selama ini suami kita ngomongnya Muhammad, pokoknya mah cukup, karena sakit itu kan. Nah ini maksudnya gini bu, ya ini sebenarnya kan
ini hal yang sederhana, tapi kan tinggal kita menyelesaikan buku masing-masing, gitu ya. Jadi yang pertama tadi, kesalahan pertamanya di sini. Kadang suami beliin sesuatu, nggak ngomong apa, pakai. Hari istri itu pede, dia mau apa? Harusnya saya caro gitu. Tanya suami, Pak, itu dikasih ke orang tua, cuma bilang pakai, cuma ke istrinya nggak ngomong, saya dicarekan kan. Ini kejadian kemarin. Tapi ini bukan suami istri, anak dengan seorang ibu. Jadi si ibu itu bilang ke anaknya, ini punya kamu yang kendaraan. Tapi bilang ke anak lain, mau saya tahu berhutang sama emak. Si ibunya itu mau. Cek anak lain teh, saya mau pingin aja, kan si mama itu atau bukan? Mereka sudah ada ngomong ada yang hutang. Kan di sini bukan jelas kan? Makanya ini dalam bab ini ada ketidakjelasan. Yang kedua, setelah kesalahan tadi, maka ketika salah satu pasangan meninggal dunia, yang masih hidup entah suami atau istri akan merasa bingung sendiri. Masalahnya harta milik berdua itu bagaimana nasibnya? Maka kesalahan fatalnya gimana? Akhirnya dipukul rata. Pokoknya mah harta 50-50, 50% milik istri, 50% milik suami. Benar-benar pembagian yang asal jadi jelas haram. Sebab belum tentu pasangan yang meninggal, entah suami atau istri, haram atas pembagian itu. Kan belum tentu. Suami meninggal, tapi membagi dua, kembali istri, atau istri meninggal, suami membagi dua. Belum tentu istri akan begitu. Karena sudah meninggal, kan mau bisa ditaruh. Di dokter bagaimana? Cek si bapak tadi, jadi kamu langsung kan? Ini kan kesalahan berikutnya ini tadi muncul harta karena jelas, akhirnya apa? Ambil kekurangan. Bilang kita, yang penting kalau istri lagi, kalau istrinya lebih dari satu. Saya kemarin urusin. Ini saya cerita ini bukan bohong, saya kemarin urusin. Seorang suami meninggal dunia, istri yang saya panggil Pak. Saya panggil Pak. Ini kan ayatnya jelas, jangan sampai kita memakan harta yang dengan cara yang batil, yang bukan menjadi hak kita semua. Nah, muncul kesalahan ketiga, nyambung kesalahan ketiga. Kesalahan ketiga adalah karena tadi harta nggak jelas, pilih-pilih, menunda pembagian waris, jika banyak suami atau istri meninggal dunia. Semacam ada pesan kalau salah satu pasangan masih hidup, maka pembagian waris dianggap tidak ada ketentuan agama. Padahal justru menunda-nunda itu merupakan kemungkaran dan kebajikan. Kan kita mesti sampai kalau anak mau ngobrol ke ibunya yang ayahnya meninggal ingin bagi waris gimana? Kadang sebagian orang tua nampak anak segan. Jadi seolah-olah kalau ayah meninggal kemudian ingin bagi waris kepada ibu, jadi anak durhaka. Ya masalah durhaka kan bukan pembagian waris. Saya di kita sudah semacam jadi ketentuan tidak tertulis bahwa anak-anak almarhum pantang menyerah, pantang menanyakan pembagian harta waris milik ayah mereka selama ibu mereka atau istri almarhum masih hidup. Itu banyak kasus. Atau kebalikan, istri meninggal kemudian pantang ngomong ke ayahnya untuk menanya warisan. Karena cara ngomong dengan orang mana yang bagi warisnya. Cara terus. Kadang ada kejadian karena anaknya sungkan, bapak juga sungkan. Anak sungkan, ibu juga sungkan. Tidak ada komunikasi. Saya pernah ngurus warisan. Si anak ingin bagi waris, si bapak ingin bagi waris. Cuma tidak ada yang ngomong. Jadi si anak itu usah jangan. Tapi dia menyelesaikan masalah waris sama bapak, mama. Mama terus ngantun terus rumahnya bapak cerai ayat kene, bapak terus nikah dari ayat. Bukan masalah nikah tadi. Tapi kan gunanya anak-anak kenal mereka pasti gitu. Mun bapak lari bagi waris, cerai ibu pasti cek anak kata. Pantasnya bapak pada ayat kawin kan pasti jadi susu. Saya pertemukan dua-duanya. Ketika saya pertemukan, akhirnya saya malah gedang kalau sudah punya kalau dulu kali itu itu. Jadi kita cek si bapak dan awal cina anaknya yang dibagi waris, lain tiba heula aku ngomong bapaknya yang nggak bagi waris. Kan siapa bapaknya cina aku mau bagi warisnya. Nah ternyata anak khawatir, ayah khawatir, anak khawatir karena ibu khawatir. Jadi akhirnya tidak ketemu. Nah makanya itu tadi. Nah kesalahan ujungnya ini yang terakhir. Ketika penundaan pembagian waris dilakukan semuanya, maka muncul kesalahan keempat. Para calon ahli waris malah meninggal duluan. Akhirnya tidak terjadi pembagian warisan. Jadi ini adalah pintu kesalahan. Ini kan kesalahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Akhirnya di kita banyak kasus menunda-nunda pembagian warisan tersebut. Nah, ya, solusinya kumaha? Kan yang paling penting solusinya itu yang itu masalah. Ibu jangan sibuk dengan masalah. Yang penting kita solusinya gimana? Solusinya cuma 2. Tapi 2 banyak anaknya. Itu masalahnya. Yang pertama adalah solusi pertama ya. Suami istri menetapkan bagian masing-masing. Nah, sekarang pilihan nih buat ibu-ibu, mau teliti atau sederhana bagian menetapkannya. Kalau teliti ya contoh, ibu teh nggak bangun bumi, ibu membangun rumah. Ketika bangun rumah nih, ibu pernah nyumbang bata 50, tulis bata 50. Pernah nyumbang semen 10, tulis semen 10. Nah itu ada, itu dengan teliti. Ibu contohnya kalau pas foto, ibu teh pernah ganti ban, pernah nawar, gitu itu ibu. Nah itu namanya perhitungan secara teliti. Atau mau cara yang kedua? Cara yang kedua mas sederhana. Toswe ngobrol sama calon, apa sama suami. Wah, ini rumah milik siapa? Itu aja. Jadi cara sederhana kan contohnya. Ini masih kan dia jelas. Nah kita tadi kalau kita mau ngobrol nggak enak. Kita suka gitu ya. Makanya nanti bapak-bapaknya kumpulin biasa sampaikan. Kayak dari ibu tuh, Pak, pegang. Apa bu? Ya punya kita harus jelas, punya kita teh berapa persen hewan. Punya kita teh bisa jadi ibu 20%, suami 80%. Makanya di sini bu, penghitungan secara sederhana itu jelas kita milik siapa. Punya kita milik berdua, kan kalau milik berdua kan berarti milik. Contoh gini, ada seorang ibu, suaminya itu membeli apa gini, rumah, mobil semua atas nama istri. Jadi rumah, mobil atas nama istri. Tapi istrinya tahu saya ini tidak memiliki harta itu. Tapi kan istri penasaran. Kemudian istrinya nanya, Pak, bentar ya, mama mau nanya. Ini rumah punya siapa? Kenapa gitu? Kan ini atas nama mama, mobil atas nama mama, motor atas nama mama, semua atas nama mama. Biar clear, ini punya siapa? Kata suaminya, Mah, ini milik berdua. Berarti kalau milik berdua gimana? 50%, 50%. Setuju bu kalau begitu? Ya maka itu tadi obrolnya bisi begini, bisi harta yang ada di situ. Contohnya ibu bangun rumah harganya 500 juta, ibu nyumbang 300 juta, mau 50%, 50%? Gak mau kan ibu? Ya lu tujuh ibu dan tujuh nabi ibu dan 70%. Ya maka jadi ketentuannya tidak ada ketentuan berapa persen sih Pak? Kata suami udah biar nggak pusing-pusing. Ini rumah 40% punya mama, 60% punya papa. Wah langsung. Dan harus sedang caro, jadi ibu jangan protes kalau ibu mau negosiasi. Kalau masih ada jelas silakan negosiasi. Jadi tadi punya perhitungan sederhana tadi adalah ya kan bingung ada ibu pernah nyumbang begini dah ambil bagi 2 boleh, mau 70 30 boleh. Ya maka itu bu disepakati saja. Jadi disepakati. Makanya ibu yang sudah motor atas nama ibu, mobil atas nama ibu, nah itu harus dikelirkan ya. Di sini tadi penyicilan caroge, gitu ya, membayar pajak suami, tapi ibu hanya hak guna. Wajar bertanya, cuman kan kalau bertanya cari waktu dan momen yang tepat. Capek langsung ditanya toh. Saya tak cukup satu langsung. Kau lagi itu kan? Kalau saya dengan istri beberapa aset sudah. Saya sudah. Ya saya juga belum lama. Saya juga dengan istri belum lama. Saya sudah clear dengan istri. Udah selesai. Saya bilang ini udah. Ini kan udah, ya udah istri juga nggak protes. Ya mau contoh gini, kalau harta punya saya 100%, jadi kalau dikasih ke istri 40% kan ya nggak masalah. Silakan tadi. Nah yang kedua, setelah ini suami istri menetapkan, yang kedua suami istri harus mendeklarasikan. Deklarasi itu jangan hanya calon RT, calon RW, ya, calon presiden, enggak. Deklarasi juga adalah kepada calon ahli waris. Ya temen-temen di grup WA,
cukup aja begini. Siapa ahli warisnya ada? Contohnya ibu punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ya udah, bilang ke anak-anak, nah ini rumah milik papa dan mama berdua. Jadi kalau ada apa-apa dengan mama, ada apa-apa dengan papa, jadi jelas pembagiannya seperti itu. Jadi ahli waris tahu. Ya kalau kita kebetulan menghadiahkan sesuatu kepada anak kita, itu pun harus jelas. Maka pembagiannya apa? Ini adalah harus jelas. Jadi deklarasikan. Apa yang dideklarasikan? 3 hal. 1, jenis hartanya apa? Tadi contohnya rumah, harus jelas hartanya rumah. Mobil, motor, harus jelas. Yang kedua, ukuran dan nilainya, kan jelas. Mobil, mah ini mobil milik berdua, kan jelas ukurannya sama milik berdua. Itu kan bisa jadi mama kumpul. Jadi harus jelas ukurannya, nilainya berapa. Kalau rumah contohnya 50-50, 60-40 atau enggak sih? Ini kan apa? Kayak sekarang itu kayak ada sepatu kan, sepatu mahal, Iya. keramik, Ya, sepatu mahal atau perhiasan di rumah kan ada. tas, baju. Ya, tas yang harga, ya kan ada tas yang ada minyak wangi harganya 3 miliar. Si ibu dari saya itu ada tas yang harganya ya apa? Saya suka salah juga punya Hermes. Kan ada, ini kan harus terus jelas. Ya kalau uangnya uang istri nggak masalah, tapi kan kadang istri sebagian menggunakan uang suami. Ini kan juga perlu dijelaskan biar nanti kita juga nggak ada masalah kemudian hari. Nah kan kalau kita punya anak laki-laki, orang tua kita sudah tidak ada, mungkin biasanya nggak masalah. Tapi kan kita tidak punya anak laki-laki atau orang tua kita masih ada, karena nanti ada jatah orang tua dan sebagainya. Itulah kadang yang nanti jadi berubah. Maka tadi sudah deklarasikan ukuran dan nilainya. Yang ketiga, bukti kepemilikan. Nah, bukti kepemilikan itu begitu. Bisa jadi kepemilikannya diatasnamakan ke istri, tapi barangnya tetap punya suami. Atau barangnya milik berdua, tapi kepemilikannya istri. Contohnya tadi apa yang ibu-ibu tadi, dia semua bukan semua mobil, kemudian juga rumah, motor atas nama istri semua, dan suami sekarang meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, ya udah selesai. Selesainya gimana? Ya udah berarti yang rumah 50% punya istri dulu, mobil 50% punya istri. Kalau mobil harga 100 juta, rumah harga 500 juta, kan berarti 600 juta. Berarti yang jadi warisan berapa? 300 juta. Karena yang 300 juta itu adalah punya istri. Nah itu. Jadi bukti kepemilikannya harus jelas. Karena ini banyak kasus juga terjadi. Bukti kepemilikannya kadang susah. Karena ada kejadian seorang suami dengan istrinya lagi kurang akur beli tanah atas nama tetangga. Ini kejadian. Saya diceritakan oleh orang yang kebetulan tetangga. Kami punya tetangga, itu beli rumah atas nama tetangga. Nah, artinya jelas tuh kepemilikan itu bisa jadi. Contohnya saya punya tanah di kampung. Tanah di kampung itu nggak ada bukti kepemilikan dalam konteks surat tanahnya. Karena di kampung kan kadang ya cuma dapatnya tuh pajak. Ya saya dapat pajak di sini tanahnya ini kan kalau di kampung kan rata-rata tanah itu punya musia batas tekadian. Ya tersek betul. Di kampung kan tersek kan nggak dipegang kan tersek. Ya cuma kan yang tahu mungkin kelurahan ada tuh tanahnya usaha dan sebagainya. Tapi kan harus jelas ini tanahnya digarap musia. Contohnya saya punya tanah digarap oleh kakak saya. Ya saya sampaikan ke istri saya deklarasikan itu tanah punya saya. Warisan dari emak dulu, warisan dari bapak. Nah, kemudian tanah digarap oleh si A. Saya sampaikan ke kakak saya A, harus sampaikan ke keluarga A, buat tanah yang digarap itu bukan punya A, tapi punya adik-adik. Karena waktu itu ada warisan bapak, warisan ibu saya, meninggal dunia ibu saya kemudian dibagi waris, tapi warisannya tidak diambil, tapi tanahnya sudah dibagiin sekian meter, dikelola oleh kakak. Jadi jelas maksud bukti kepemilikan ada suratnya atau tidak dari situ. Ini adalah harus jelaskan. Kemarin ada kasus juga. Begitu suaminya meninggal, asetnya lumayan agak banyak, ada yang atas nama istri, atas nama suami, tapi istrinya bingung. Saya cerita, ambil mana? Ibu yang pernah dikasih oleh suami yang mana? Nah, yang saya yakin yang ini. Yang lain, itu saja yang lain atas nama saya, tapi nggak tahu. Jadi suka ngomong nanti, adalah milik berdua. Kamu milik berdua dari mana? Karena kan harus dijelaskan. Makanya tadi jenis hartanya apa, kemudian ukuran dan nilainya apa, bukti kepemilikannya seperti apa.
Katanya sih kemarin saya ngobrol dengan teman, kebetulan kita juga membuat lembaga tentang waris secara khusus gitu. Namanya rumah waris bencana gitu. Nah, ada di salah satu negara itu kalau bab waris itu mereka sudah lumayan bagus. Dalam konteks kesadaran masyarakatnya bagus. Sehingga seorang suami itu kadang datang ke rumah waris itu. Nanti datang atau istri datang ke rumah waris. Jadi sebelum meninggal itu sudah dijelaskan. Nanti kalau ada apa-apa dengan saya, inilah aset saya ya. Kalau nanti diuruskan bisa. Sampai seperti itu. Ini kan tapi kan hal itu makan ke orang lain. Cukup aja kita dengan Tuhan. Jadi ini permasalahan ini bermula dari hal yang sederhana, penyelesaiannya pun sederhana. Jadi tadi kalau saya kayak gitu ya, maka itu kata ibu-ibu langsung hafal bagaimana menaklukkan suami. Ya, masing-masing kan triknya beda-beda. Cari momen yang tepat, ngobrol, tapi jangan sampai juga ngobrol terkesan kita ingin memiliki, bukan, tapi biar jelas. Kan kita nggak tahu kalau ada apa-apa dengan suami kita, ada apa-apa dengan kita, kan nggak tahu. Siapa sih yang menyangka putranya Gubernur Jawa Barat meninggal dunia? Orang di sana mau daftar kuliah. Siapa yang menyangka kemarin ada salah seorang pembimbing umroh pulang umroh meninggal di pesawat? Sadada ya? Itu kan Pak Dadang meninggal di pesawat. Di pesawat meninggal. Jadi kan siapa yang menyangka? Kan tidak ada yang menyangka. Nah, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, nah kadang kalau ada hak ahli waris yang lain itu kadang yang jadi aman. Tapi tadi jangan sampai gara-gara ini saya disepelekan dulu ya. Jangan sampai gara-gara ini ibu jadi berantem, jangan. Ngobrol aja baik. Gimana caranya? Ya, ibu mungkin lebih tahu caranya bagaimana ngobrol dengan suami. Sehingga tadi clear kaitannya dengan tidak ada masalah apapun di kemudian hari. Nah, terakhir ini saya kasih sesi tadi jawab. Ini harta golongan ini singkat saja, harta golongan ini dalam Islam itu tidak ada dengan dalil satu masing-masing punya jatah. Maksudnya gimana? Dalam syariat kepemilikan harta itu bisa berubah atau berpindah kepemilikan dengan salah satu dari 4 cara. 1 waris, 2 wasiat, 3 hibah, 4 jual beli. Jadi pernikahan itu bukan sebab ibu dapat harta langsung otomatis. Ibu bisa dapat hadiah, ibu bisa dengan pernikahan dapat harta, bisa melalui hibah. Atau bisa jadi ada jual beli suami istri. Jual beli suami istri kan karena istri punya suami punya mobil, ingin buat rumah dibeli oleh istri, boleh juga. Tapi bukan dengan cara nikah ujuk-ujuk dapat harta 50%. Ini adalah masing-masing punya jatah. Maka ada warisan, ada wasiat, ada hibah, ada jual beli. Yang kedua, ini kisah Hindu. Yang pernah saya sampaikan kisah Hindu. Hindu itu kan punya suami namanya Abu Sufyan. Dalam hadis disebutkan ya Rasulullah, Abu Sufyan itu suamiku orang pelit. Ia tidak memberikanku nafkah yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah itu boleh wahai Nabi? Rasulullah menjawab, ambillah dari hartanya dengan baik, sekedar mencukupimu dan mencukupi anakmu. Jadi ada harga minyak terus naik, hari resiko naik, itu kan istilah mungkin itu Bu. Nah, ibu boleh ngambil dari uang suami tanpa sepengetahuan, tapi untuk kebutuhan pokok, bukan bayar arisan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisu masuk. Tapi di sini Bu ada yang bisu yang ini ya, mencukupimu dan anakmu. Nikah. Buat beli baju mah jangan. Mahal. Buat beli baju dan ada diskon gitu. Itu jangan digunakan. Hadis ini jangan digunakan, itu untuk kebutuhan pokok. Ya maka itu mah teknisnya masing-masing. Kalau saya dengan istri biasanya ya udah, kalau saya nyimpan uang di situ berarti istri boleh ngambil tanpa sepengetahuan saya. Tapi kalau ada uang yang di khusus tempatnya, berarti istri saya tidak boleh ngambil. Gitu aja kan. Selesai. Itu kan tinggal diobrolkan saja. Bab ini mau pembeli uang gitu ya seperti ibu tadi, pencucian uang dan uang. Itu kan tinggal diobrolkan dengan suami. Nah, suami yang ikhlas, tapi terus 2 tahun cari ngobrolan. Tapi boleh bisa mungkin yang bisa saya sampaikan. Soalnya nanti materi ini saya kirimkan kaitan dengan ini. Maka tadi ini adalah kaitan dengan harta golongan ini. Ujungnya adalah perdamaian. Silakan diobrolkan antara suami istri. Tidak usah diberikan. Mumpung dua-duanya masih hidup ya, hingga diobrolkan. Karena kalau sudah meninggal kan bingung mau kemana, kita akan mengobrolkan kaitan dengan itu Bu, barangkali yang bisa saya sampaikan sudah bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada MC mungkin barangkali ada yang bertanya. Maka silakan Ibu, ada yang mau bertanya mungkin? Boleh. Siapa itu yang Umi saya.
kasih atas kesempatannya ya kepada saya untuk menanyakan begini Ustaz. Ini adalah kejadian di keluarga saya juga ada yang seperti ini. Kebetulan kakak saya itu istrinya pindah, tapi dia tidak punya anak laki-laki. Nah, kemudian waktu itu pernah saya tanyakan kalau menurut kompilasi warisan, katanya kakak gunung ini itu bisa dilaksanakan. Kemudian ya pembagian dilaksanakan pada gunung ini. Karena memang tidak punya anak laki-laki, yang meninggal itu istrinya. Kemudian dari harta istrinya itu saudara dari perempuan itu dapat mendapatkan. Nah seperti itu barangkali ya. Bagaimana kalau memang sudah terbagi dengan gunung ini bagaimana akan pembagian kemanusiaan atau tidak? Ini harus bagaimana solusinya? Karena sudah terbagi gitu. Ya itu mungkin Ustaz yang saya tanyakan. Tadi dia kan tadi sebutkan hukum kompilasi Islam. Kalau hukum Islam ada kompilasi atau penggabungan kan? Nah tadi kalau istrinya satu, kalau istrinya tiga gimana? Membagi? Ya enggak, kalau istrinya tiga kan hukum Islam itu kan begini. Hukum Islam itu kan tidak berlaku hanya parsial, tapi akan berlaku semuanya. Kalau istrinya 4 gimana bicara harta berbagi ini? Sedangkan Islam kan mudah, tidak mempersulit itu. Makanya tadi disampaikan. Makanya kesimpulan tadi yang saya sampaikan di sini bahwa ya harusnya masalah ini sudah diselesaikan ketika dua-duanya masih hidup. Nah, kalau tidak ada, kalau kebetulan sudah kebetulan meninggal dunia, ya, kemudian sekarang belum selesai tadi ketika meninggal belum jelas, maka kita sebagai istri atau saya sebagai suami ketika ada harta yang tidak jelas sudah kembalikan saja jadi warisan. Karena tadi prinsipnya jangan sampai kita memakan harta yang bukan menjadi hak kita. Kan kalau langsung 50%, pertanyaannya suami ridho nggak dengan pembagian 50% kalau masih hidup? Belum tentu kan? Atau istri ridho nggak kalau pembagian itu 50% ketika masih hidup? Kan belum tentu itu. Makanya disinilah kita semuanya harus kembali ke situ. Nah, tadi mungkin solusinya gimana? Kan ini terus dibagikan, bukan masalahnya. Kan tadi karena tidak punya anak laki-laki, ya ada harta gunung ini. Kalau ada anak laki-laki, jadi nggak ada harta gunung ini, ya nggak juga. Jadi memang tidak ada. Jadi konteksnya kaitan dengan begini. Gimana solusinya? Sekarang bolanya ada di ibu tersebut. Kan berarti dia sudah mengambil 50% yang bukan haknya. Berarti kan apa? Nah, yang 50% yang sisanya dibagi ibu itu dapat lagi loh. Iya. Dia 1/8. Jadi 50% plus 1/8 dari 50%. Nah, gini aja. Dari 50% yang diambil, kira-kira yang punya ibu tersebut berapa persen? Gitu aja. Contohnya gini, karena 50%-nya 100 juta, contohnya perasaan yang punya saya paling juga cuma 50 juta. Nah, yang 50 juta itu dikembalikan kepada ahli waris. Karena kan ahli warisnya ada saudara suaminya atau orang tuanya suami ya Mas? Orang tua istrinya kan, orang tua suami kan. Berarti ada saudaranya kan. Berarti kan saudaranya dapat warisan, istri dapat 1/8, saudaranya 2/3, sisanya buat siapa? Buat saudara anak perempuan dapat 2/3, istri dapat 1/8, sisanya buat saudara-saudaranya. Artinya kan ini ada saudara. Hartanya kalau masih ada diobrolkan dengan anak-anak supaya nanti jadi pembelajaran. Kalau seandainya sudah habis hartanya, cuma dengan dosa itu sudah ayat ngobrol aja dengan saudara-saudara dengan anak-anak. Kondisinya adalah begini ini, minta keikhlasan karena memang saya sudah tidak punya harta lagi untuk mengganti. Dan insya Allah janji Rasul, kalau kita melaksanakan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ada kisah kejadian seorang istri meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia. Kemudian mertuanya masih ada. Nah, ketika mertuanya itu masih ada, kemudian kan dia bingung, aduh mertua dikasihkan, dia kan sayang lah dan sebagainya gitu ya. Tapi saya sampaikan ini kasihkan. Akhirnya dikasihkan ke mertua itu. Nah, dari mertua itu ternyata uangnya dikembalikan. Kata mertuanya tersebut, udah ini buat cucu-cucu. Artinya kan berarti kembali kepada anak. Tapi kan apa bedanya kalau saya ngambil kasihkan ke anak dengan memberikan kepada cucu? Dengan mengembalikan kepada mertua? Bedanya adalah ini dikasihkan ke mertua, dari mertua diberikan ke cucu. Kan jadi halal seperti itu. Jadi berpindah dulu sebagai warisan ke mertua, dari mertua berpindah hibah kepada anak.
Jadi tidak boleh langsung diambil. Nah, tapi bisa jadi harta yang 50% itu mungkin saudara-saudaranya suami akan mengikhlaskan. Udahlah, nggak itu mah sudah kejadian. Harta saya kalau kekurangan, kalau harta saya ternyata kurang, ternyata kamu mengambil lebih, saya ikhlas juga di ta'ala. Tapi coba kalau tadi bagi mau diambil. Ini kan yang jadi masalahnya dalam akhir. Jadi tadi solusinya adalah yang diobrolkan saja dengan anak dan saudara almarhum suami dari ibu yang meninggal suaminya. Kita aja sebenarnya kaitan dengan pembawa. Makanya wasiat wajib Ustaz ya, bagi yang beriman itu wajib. Ya, nanti jadi harus ada wasiat tertulis. Kemudian yang kedua tadi intinya adalah ini kan pelajaran ya buat kita. Pelajaran buat kita kan sekarang masih ada suami ya, pasangan kita masing-masing. Ini saya sampaikan. Jika ketika memang ada perceraian kedua belah pihak suami dan istri melakukan perundingan damai terkait harta bersama yang masing-masing mereka merasa memiliki dengan praktek sungguh. Dan tentu dilihat kadar usaha masing-masing, tidak mesti 50%, tapi tergantung peran masing-masing dalam menghasilkan uang ketika masih dalam ikatan suami istri. Nah, dengan jalan itu lebih selamat, tidak ada aturan syariah yang dilanggar dan tidak ada juga salah satu pihak yang dirugikan. Tapi sayangnya cara ini hanya bisa dilakukan kalau dua-duanya masih hidup. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Maka ketika meninggal dunia, harta si yang ditinggal itu menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris dengan nilai profit yang sudah. Oke, tadi berarti dikembalikan kepada ibu tersebut. Kira-kira dari aset suami milik saya berapa persen? Nah, berarti kan disitulah kembali kepada keimanan masing-masing. Bisa saja kan mengklaim atas harta, apalagi kalau atas nama istri kan bisa aja mengklaim, tapi kan tidak bisa seperti itu. Bukan dari Allah. Satu orang yang saja. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Sedikit Ustaz, saya mau bertanya, kalau masalah tawas ini termasuk dosa apa ketika kita tidak tahu pembagian misal atau tawasnya sudah terlanjur dibagikan, kita termasuk ikut dosa mana? Terus satu lagi, semisal saya pulang dengan sama suami, dan ini rumah ini siapa, ya udah dari kamu aja, itu kan harus ditulis atau udah ya jadi buat kamu itu cukup atau gimana? Makasih Ustaz. Yang pertama ya, tadi kalau kita sudah bagi waris ternyata salah karena ketidaktahuan kita, ya udah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan pernah kita sampaikan waktu pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan ya, kan kalau kita taubat dari harta haram itu gimana? Kalau kita mengambil harta yang bukan hak kita, maka kita kembalikan kepada orang yang punyanya atau minta diikhlaskan. Ya, contoh tadi, saya dapat warisan, harusnya dapat 100 juta, tapi dapat 110 juta. Kan berarti yang 10 juta kan bukan milik saya harus dikembalikan. Sebagaimana tadi kan warisan yang salah pembagiannya kan itu ada hutang dan sebagainya. Tapi kalau ternyata hartanya tidak ada, udah kalau minta diikhlaskan dan kembali ya tapi kita beli api kena nyicil ya insya Allah api dicicil. Jadi kita bertanggung jawab. Itu biasa. Nah yang kedua, apakah harus tertulis? Idealnya tertulis. Tapi kalau itu tidak tertulis nggak apa-apa, tapi dideklarasi. Jadi ini mungkin kalau suami ngasih, yang tahu jangan hanya satu orang, tapi ucapannya harus sama. Jangan lagi seperti ada seorang ibu, dia cakap kamu lainnya, tapi kalau tidak kasih saja bisa singgahnya di siapa? Kan banyak kasus terjadi. Begitu meninggal dunia, ayo terus dipastikan mama kami, kami bilang, diberikut, ini kan berbulan dari gimana? Nah suami kalau ngasih dideklarasi kepada siapa? Disaksikan ya lebih bagus tadi tercatat disaksikan. Maka tadi kalau dideklarasikan kan lebih hebat. Dulu ibu saya pernah kasih tanah ke saya di kampung. Ibu saya itu selalu bilang ke saya, nah itu buat kamu ya tanah yang di sana. Ke kakak saya juga bilang itu jam si bungsunya, karunya ada si bungsu begini itu buat si bungsu. Jadi sehingga bahkan adiknya ibu juga tahu tanah itu punya kamu. Sehingga begitu ibu saya meninggal dunia, walaupun tidak tertulis dari sebagainya, tapi begitu ibu meninggal saya tanya itu tanah di mana yang dibawa? Kata kakak saya itu punya tahu. Tak memanggil ke berulang-ulang ke AA, ke TT, semuanya udah tahu. Oh, itu mau punya kamu kan jadi selesai. Tapi tadi ya sembunyi-sembunyi dan baik buat kamu, tapi nggak usah ribut-ribut lah. Nanti mesti, ini kan inilah bermula dari sini. Transparan, memang harus minimal. Tapi kalau diumumkan di grup WA, punya di grup WA.
majelis taklim masih hidup, alhamdulillah, tapi aku sekian dulu, nggak usah ya. Cukup dengan suami istri dan ahli waris yang sekelilingnya. Ya kalau ibu mau kasih tahu ke teman, tidak harus kasih tahu ke teman. Ya. Tapi contohnya kalau kita ada saudara yang kebetulan dekat, alat-alat bagus kalau ini. Tapi kalau ada biaya, bagusnya dibalik anak. Kalau ada biaya. Tapi ya kalau enggak ya itu kan hanya legalitas negara. Itu dia.